Perubahan sosial yang diakibatkan oleh teknologi. Pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut King-Celeste Davis, perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang kedua, menurut McIver, perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Yang ketiga, menurut Gillen dan Gillen, perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan lambat dan cepat. Perubahan yang biasanya tak terencanakan terjadi karena masyarakat ingin menyesuaikan dengan kebutuhan kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Kedua, perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang menghendaki perubahan dalam masyarakat, biasanya dari seseorang maupun instansi swasta maupun pemerintah. Yang ketiga, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan yang terjadi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti dalam masyarakat. Dampak teknologi bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, dampak positif. 1. Munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Kedua, berkembangnya lembaga-lembaga baru yang merupakan penerapan dari diferensiasi struktural. Dampak negatif. Yang pertama, konsep disorganisasi sosial. Proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Yang kedua, guncangan budaya. Yang ketiga, kesenjangan budaya. Ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Selanjutnya, perubahan sosial yang diakibatkan oleh budaya. Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencantumkan sistem sosial. Proses-proses perubahan sosial. Yang pertama, difusi. Difusi intramasyarakat yaitu difusi unsur kebudayaan antara individu atau golongan dalam satu masyarakat. Difusi antar masyarakat yaitu difusi unsur kebudayaan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Yang kedua, akulturasi. Akulturasi atau kebudayaan merupakan proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut lambat laun diterima. Yang ketiga, asimilasi. Ada faktor pendorong asimilasi. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, antar budaya yang berbeda. Yang ketiga, adanya musuh bersama dari luar. Faktor penghambat asimilasi. Yang pertama, terisolasinya kehidupan berkelompok. Yang kedua, kurangnya pengetahuan akan kebudayaan lain. Yang keempat adalah akomodasi. Dikenal pula dengan sebutan adaptasi. Sebagai suatu keadaan akomodasi menunjuk kepada adanya keseimbangan dalam interaksi antar individu dengan kelompok sehubung dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Bentuk-bentuk perubahan sosial. 1. Perubahan lambat. Perubahan secara lambat atau evolusi memerlukan waktu yang lambat. Perubahan ini biasanya merupakan rentatan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Kedua, perubahan cepat. Perubahan yang berlangsung secara cepat dinamakan dengan revolusi, di mana revolusi perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu maupun tanpa direncanakan. Selain itu, dapat dijalankan tanpa kekerasan maupun dengan kekerasan. Yang ketiga, perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti
bagi masyarakat. Yang keempat, perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti dalam sistem kerja, sistem hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Yang kelima, perubahan yang dikehendaki. Perubahan ini adalah perubahan yang dikirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Yang keenam, perubahan yang struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Faktor-faktor pendorong jalannya proses perubahan. Yang pertama, adanya kontak langsung dengan kebudayaan. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, sistem terbuka masyarakat. Yang kelima, toleransi perbuatan yang menyimpang. Keenam, heterogenitas penduduk. Yang ketujuh, orientasi ke masa depan. Yang kedelapan, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Kesembilan, nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki kehidupan. Dampak positif perubahan sosial budaya. Yang pertama, eratnya interaksi masyarakat. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, pola pikir yang lebih maju. Yang keempat, perubahan nilai dan tata sikap. Dampak negatif perubahan sosial budaya. Yang pertama, munculnya perilaku yang konsumtif. Yang kedua, terjadinya ketinggalan budaya. Yang ketiga, dekadensensi norma. Yang keempat, sikap individualisme. Yang kelima, gaya hidup. Perubahan sosial yang terjadi di lembaga pemerintahan. Dasar hukum otonomi daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintah daerah. UUD 1945 pasca amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintah daerah dalam bab 6 pasal 18, pasal 18A, pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tersebut secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak Januari 2001 telah membawa perubahan politik di tingkat lokal atau daerah. Salah satunya adalah menguatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD jika di masa stempel karet dan kedudukannya di bawah legislatif. Setelah otonomi daerah, peran legislatif menjadi lebih besar, bahkan dapat memberhentikan kepala daerah. Polarisasi penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, sentralisasi. Sebuah penyerahan dan kekuasaan juga wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat. Yang kedua, dekonsentrasi. Pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Yang ketiga, desentralisasi. Penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri. Namun, tidak semua hal keamanan, hukum, kebijakan merupakan hal yang masih terpusat namun tetap pada pendelegasian kepada daerah. Dampak otonomi daerah. Dampak positif otonomi daerah terhadap masyarakat. Yang pertama, berkembangnya sosial budaya. Yang kedua, memicu kemajuan suatu daerah. Yang ketiga, memberikan potensi untuk daerah berkembang. Yang keempat, sumber daya yang mudah dikelola. Dampak negatif otonomi daerah terhadap masyarakat. Yang pertama, daerah yang miskin akan sulit berkembang. Yang kedua, kesenjangan sosial semakin meningkat. Dampak positif otonomi daerah terhadap pemerintah. Yang pertama, keamanan dan pertahanan. Yang kedua, kewenangan negara. Yang ketiga, efisiensi waktu. Yang keempat, efisiensi biaya.
Dampak negatif otonomi daerah terhadap pemerintah. Yang pertama, menimbulkan konflik antar daerah. Yang kedua, koordinasi antar daerah yang tidak terjalin. Perubahan sosial pada masa pandemi COVID-19 atau COVID-19. Perubahan sosial akibat pandemi. Harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatnya. Ragam persoalan yang telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan bukan itu, mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi biasa saja tidak akan pernah kembali pada situasi awal. Seorang fikir dan ahli sejarah, Yuval Noah Harari, dalam tulisan artikelnya berjudul The World After Coronavirus yang dimuat Financial Times, menyatakan bahwa badai pasti berlalu, manusia mampu bertahan, namun dunia yang kita tempati akan sangat berbeda dengan dunia sebelumnya. Selanjutnya, kenormalan baru. Harus diakui, norma baru akan menyebabkan perubahan sosial, termasuk pola perilaku dan proses interaksi sosial masyarakat. Sederhananya, norma baru menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun demikian, kesimpulan tinggi oleh masyarakat apabila data kasus COVID-19 hingga kini masih menunjukkan angka fluktuasi. Selanjutnya, dinamika pemerintahan di masa pandemi. Sehubung dengan pandemi COVID-19, aparatur publik menjadi sangat penting dalam kesinambungan layanan publik, mengutamakan masyarakat, inovasi, layanan publik yang lebih efektif dan responsif di masa krisis. Layanan informasi yang akurat menjamin kredibilitas pemerintah, alokasi sumber daya dan akuntabilitas distribusi dan kepemimpinan. Diakui bahwa tidak mudah untuk mengimplementasikan peran tersebut dikarenakan keterbatasan kapasitas dan kapabilitas aparatur publik sebagai penyedia pelayanan publik.